Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan yang sedang kabur dari badai energi, bahkan pelarian ini berlanjut sampai setengah hari dengan kecepatan kelompok Xiaoyan yang dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu kelelahan Doqi mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan, namun untungnya beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak perlu khawatir menghabiskan Doqi mereka untuk jangka waktu tertentu. Kemudian tidak lama Sun Er pun tiba-tiba melihat kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Lalu dirinya membuka mulutnya dan berkomentar kepada Xiaoyan, jika saat ini mereka dapat dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Xiaoyan dan Huo Xuan pun bersukacita karena mereka mendengar perkataan ini. Lalu mereka pun dengan hati-hati merasakan ke arah tersebut dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. Lalu Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka semua untuk segera meningkatkan kecepatan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Lalu sosoknya seperti meteoroid yang meluncur di langit menghilang dalam beberapa kilatan. Dan pada saat ini ada 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepala mereka beberapa saat kemudian dirinya melihat kejauhan dan dengan lembut berkata, mereka akhirnya telah tiba. Selain itu ada badai energi yang datang bersamaan dengan mereka. Seorang pria berjubah perak dan seorang pria yang tampak kekar menghela napas ketika mereka mendengar hal ini. Pria berjubah perak segera berkata, ini seperti yang diharapkan. Dirinya segera bertanya kepada Guzen, mengapa dirinya terlalu tenang? Karena itu adalah badai energi dan jika mereka tersapu olehnya maka tidak satupun di antara mereka yang akan berhasil selamat. Kemudian Guzen pun tertawa dan berkata sebenarnya dirinya bukannya tenang, akan tetapi pada saat seperti ini kepanikan tidak akan ada gunanya, terlebih lagi ada Jenderal King yang di sini dan skenario terburuk kemungkinan tidak akan terjadi. Pria berpakaian hijau yang matanya tertutup tanpa sadar tersenyum dan membuka matanya. Lalu dirinya melihat kejauhan dan berkata, badai energi telah memadat, sehingga mereka hanya bisa dengan paksa membuat terowongan, namun dengan hanya mereka berempat maka mereka tidak akan bisa melakukan tugas seperti itu. Oleh karena itu mereka harus menunggu yang lain meskipun mereka sudah datang terlebih dahulu. Guzen pun menggelengkan kepalanya dan tertawa sebelum akhirnya berkata, apakah King yang takut terlalu lelah sampai tidak mampu menghadapi posisi setelah memasuki level ketiga? Kemudian pria berpakaian hijau pun tersenyum akan tetapi tidak membantah perkataan tersebut. Lalu dirinya perlahan berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh dan berkata, Sun Er dan yang lainnya telah tiba. Lalu beberapa sosok pun muncul di langit dengan segera setelah kata-kata tersebut terdengar. Saat ini mereka semua muncul di depan tirai energi dalam beberapa kilatan dan terkejut ketika melihat keempat orang yang duduk di luar. Huo Xuan memandang keempat individu tersebut dan dirinya dengan lembut berkata, ternyata itu adalah King Yang, dan kecepatan mereka benar-benar sangat cepat. Sun Er juga perlahan mendarat dari langit dan dirinya mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya kepada King Yang, mengapa mereka semua tidak masuk? Karena badai energi akan segera datang dan menyerang mereka. Gu King Yang pun tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata, sepertinya tirai tipis telah mengeras dan harus dipatahkan dengan paksa, oleh karena itu mereka telah menunggu semuanya untuk bekerja sama. Mata King Yang pun menyapu ke arah Xiaoyan dan ekspresi aneh melintas di matanya, lalu dirinya menoleh ke arah Sun Er dan bertanya, apakah dedek gemes Sun Er baik-baik saja? Sun Er pun menggelengkan kepalanya dan berkata, dirinya baik-baik saja, namun mereka baru saja bertarung dengan 2 orang dari klan Hun selama sebulan. Pria berpakaian hijau pun mengerutkan keningnya ketika mendengar hal ini. Guzen yang biasanya tenang pun mengangkat kepalanya dan ada rasa dingin di matanya. Akan tetapi orang yang akhirnya mengajukan pertanyaan padanya adalah pria berjubah perak. Pria berjubah perak bertanya kepada Sun Er, apakah kedua orang itu berani menyerangnya? Sun Er pun tersenyum kemudian berkata,
mereka tidak mendapat keuntungan apapun dari Sun Er. Setelah itu Sun Er pun menoleh dan melihat banyak sinar cahaya yang bergegas, lalu mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul dan mata mereka melihat ke atas. Orang-orang ini secara alami adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi, namun pada saat ini mereka sedikit sengsara, sedangkan Hun Ya dan Hun Lai masih tetap di belakang. Tentu hal ini dikarenakan mereka takut kelompok Xiao Yan akan menyerang pada saat ini. Lalu tidak lama pria berpakaian hijau melangkah maju dan berkata, seharusnya semua orang menyadari situasinya, namun pada saat ini tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras, sehingga mereka harus mematahkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun sangat disayangkan usaha ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu jika setiap orang ingin hidup maka mereka harus bergandengan tangan dan menghancurkannya, karena jika tidak maka mereka semua akan binasa bersama-sama saat badai datang. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini, kemudian mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja, dan mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu cara yang tersisa untuk mereka memasuki level ketiga, sehingga pada akhirnya mereka pun bekerja sama bergantian menggali lubang di dinding energi. Kelompok Qing Yang pun bertindak terlebih dahulu dan mereka berhasil menggali terowongan sepanjang 10 meter dalam 10 menit, lalu mereka pun berhenti setelah keringat bercucuran menutupi kening mereka. Dan tidak lama kedua pria dari klan Lai di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qingyang yang berhenti. Mereka pun menawarkan diri untuk bergantian dan segera bertukar posisi. Lalu proses penggalian pun terus berlanjut dengan satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju. Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Ekspresi semua orang pun agak serius setelah menyadari bahwa badai energi telah mendekat. Lalu tirai energi yang begitu besar pun terguncang oleh badai energi, dan jika mereka masih berada di luar pada saat ini maka mereka akan segera berubah menjadi debu. Kemudian Qing Yang pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berteriak agar semuanya cepat pergi, sehingga semua orang pun mengangguk sedikit setelah mendengar perkataan tersebut. Sedangkan kelompok Huo Xuan sedang membuka terowongan di depan dan mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka dengan aliran mereka. Lalu Xiao Yan dan Sun Er juga telah membantu membuka terowongan dan memecah lapisan kristal tidak sesulit apa yang Xiao Yan pikirkan. Lalu seiring berjalannya waktu suara gemuruh pun terus muncul di dalam terowongan, sehingga Xiao Yan menutup matanya sedikit dan tiba-tiba suara yang tidak biasa ditransmisikan ke telinganya. Xiao Yan pun segera membuka matanya dan melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuh dengan tangannya. Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa lapisan cairan energi samar-samar merembes darinya. Tentu saja Xiao Yan pun terkejut dan matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi. Lalu akhirnya dirinya menjentikkan jarinya di depan mata Sun Er yang terkejut. Lalu dua pilar energi memanjang dari ujung jarinya dan mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tentu saja tindakan Xiao Yan yang tidak biasa ini telah menarik perhatian yang lain, sehingga mereka semua menatap Xiao Yan dengan keheranan. Bahkan dua orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti dan wajah mereka terlihat bingung. Sedangkan Qing Yang pun sedikit mengerutkan keningnya dan berteriak kepada Xiao Yan. Namun Xiao Yan tidak bertindak seolah-olah dirinya mendengarkan teriakan dari Gu Qingyang. Lalu Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap. Sedangkan wajah Xiao Yan sangat pucat saat dirinya menjawab dengan suara kering, "Dinding kristal ini akan menutup." Terowongan itu pun segera menjadi sunyi senyap setelah suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qingyang pun menjadi jauh lebih buruk. Dan pada saat ini dirinya menciptakan dua pilar energi seperti Xiao Yan. Lalu setelah merasakan dengan hati-hati dirinya memang merasakan sedikit tekanan yang ditransmisikan dari pilar energi, wajah Gu Zhen pun seketika menjadi muram dan dirinya dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Lalu dirinya segera berteriak dengan suara yang dalam,
ada sesuatu di dinding kristal, dan baru saja perkataan Gu Zhen terdengar tiba-tiba dirinya dengan kejam menghancurkan dinding kristal, sehingga garis ratakan terbentuk di tempat tersebut dan benda putih salju yang lebat bergoyang-goyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal, dan itu pun dengan cepat memadat dan membentuk lapisan zat energi yang sangat tipis. Sedangkan Xiaoyan menghirup udara sejuk dan lembut ketika dirinya melihat cacing tersebut, lalu rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dirinya perlahan berbalik. Sebuah tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini ternyata dibentuk oleh serangga kecil seputih salju ini. Dan jika mereka ingin membuat tirai cahaya yang begitu besar, maka jumlah mereka benar-benar sangat banyak, sementara Gu Qingyang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil yang seputih salju. Setelah itu wajah mereka perlahan menjadi pucat setelah menyadari bahwa ini adalah serangga pemakan kuno. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan serangga pemakan kuno, lalu Sun Er segera menjelaskan, ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup pada zaman kuno, lalu tubuh mereka sangat kecil akan tetapi jumlahnya tidak terbatas. Serangga pemakan kuno ini seperti namanya mampu melahap segalanya, setelah itu mereka mengeluarkan energi murni, jadi awalnya hal semacam ini seharusnya sudah punah, namun tidak disangka mereka menemukannya pada saat ini. Lalu tidak lama Gu Qingyang pun berbicara dengan suara yang dalam, dirinya segera melambaikan tangannya dan berkata, semua orang harus berhenti menjaga kekuatannya mulai saat ini, lalu dirinya memerintahkan semua orang untuk mencurahkan semua kekuatannya dan menggali dinding energi. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar perintahnya, lalu mereka dengan cepat melangkah maju dan doki dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Lalu dalam sekejap suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Di tengah ledakan liar dan kekerasan dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat, sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan dinding kristal, dan di kedua sisi perlahan mulai bergoyang, sehingga pada akhirnya dinding kristal pun mulai menutup secara perlahan. Sehingga ekspresi ketakutan pun akhirnya muncul di mata Xiaoyan ketika dirinya menyaksikan hal ini, karena serangga ini mungkin tidak mencolok, akan tetapi tidak terduga bahwa mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Lalu rasa dingin pun muncul di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Xiaoyan pun segera berkata, serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal, sehingga menyerang mereka tidak akan efektif karena serangga-serangga ini juga akan berkumpul di depan mereka. Gu Qingyang pun sedikit terkejut saat melihat wajah Xiaoyan yang tiba-tiba berubah, dan dirinya seperti mengingat sesuatu sebelum akhirnya matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal, yang dimana dirinya samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat, lalu tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di hadapan mereka. Namun kali ini hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul, dan hanya penyok selebar setengah meter yang muncul di tempat tinju mendarat. Apalagi penyok ini baru muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya lagi. Tentu saat ini semua orang pun benar-benar merasakan tekanan di dalam hati mereka dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan saat ini? Ekspresi pucat Hunya yang semula menjadi lebih pucat saat dirinya berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Dirinya berpikir bahwa ini semua adalah taktik yang digunakan oleh Gu Qingyang. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan keningnya dan maju dua langkah sebelum akhirnya dirinya akan mencoba sesuatu hal. Gu Qingyang pun menghela nafas dan berkata, apapun tidak akan ada gunanya. Xiaoyan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perkataan dari Gu Qingyang, lalu dirinya mengepalkan tangannya akan tetapi tidak melepaskan doki. Justru sebaliknya kelompok api surgawi ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil, sehingga suhu di dalam terowongan naik dengan munculnya kelompok api surgawi ini. Lalu Xiaoyan pun segera menjentikkan jarinya dan api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Kemudian api pun dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal, lalu suara percikan pun tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Tentu saja semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 meter muncul di mana api itu mendarat.
dan panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Yan pun menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh dari api surgawi. Dirinya berkata, sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan, karena serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi. Semua orang juga diam-diam menghela nafas lega pada saat ini, karena untungnya mereka dapat menemukan harapan sekali lagi, dan sebuah kegembiraan pun melintas di mata Hun Ya saat dirinya buru-buru mendesak Xiao Yan agar cepat membuka terowongan. Xiao Yan mengabaikan Hun Ya dan matanya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Yan dan pria dari klan Yao. Xiao Yan berkata, dirinya akan bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun Xiao Yan berharap bahwa mereka berdua dapat menggunakan api surgawi mereka untuk menangani sisi lain dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Wanita dari klan Yan bernama Huo Zi, dirinya memiliki Red Lotus Ye Flame yang menempati peringkat ke-18 di peringkat api surgawi, sedangkan pria dari klan Yan bernama Yao Xingzi, dan dirinya disebut pengobatan manusia dari klan Yao. Lalu level alkemisnya benar-benar sangat luar biasa, namun tidak sebanding dengan Babang Xiao Yan sang cucu monton. Lalu Sun Er segera memberikan informasi mengenai mereka berdua kepada Xiao Yan, dan jantung Xiao Yan pun sedikit berdebar setelah mendengar Red Lotus Ye Flame, karena dirinya belum pernah melihat api surgawi diperingati ini. Sementara itu di sisi lain Huo Zi mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Sementara itu Yao Xingzi mengerutkan keningnya, namun meskipun begitu dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pun tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk dan dirinya pun perlahan melanjutkan pekerjaannya. Xiao Yan pun segera berkata, semua orang tentu menyadari usaha besar macam apa yang harus dilakukan untuk membuka dinding kristal ini, dan menggunakan api surgawi juga tentu sangat melelahkan. Jadi Xiao Yan yang seorang diri tidak akan mampu bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu selain Huo Ya dan Yao Xingzi juga membutuhkan inti energi di tangan semua orang. Tentu saja semua orang pun terkejut ketika mendengar hal ini. Lalu kelompok Gu Qing yang pun tidak banyak berkomentar saat dirinya mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Tentu mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan itu memang hal yang benar, dan mereka masih merasakan lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Lalu kedua individu dari klan Lei pun merenung sebelum akhirnya melemparkan tas kain ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa saudara Xiao Yan mungkin berterus terang, akan tetapi kata-katanya memang masuk akal, dan ini adalah inti energi yang telah mereka kumpulkan selama periode waktu ini. Lalu tas kain yang mengandung energi yang sangat padat dari beratnya kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin orang-orang yang tersisa juga mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu persatu, mereka pun kemudian melemparkan tas tersebut ke arah Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun tersenyum saat mengambil semua tas. Setelah itu matanya tertuju pada duo Hun Ya di belakang. Xiao Yan segera bertanya, jadi bagaimana dengan mereka berdua? Hun Ya pun segera berkata dengan suara yang dalam kepada Xiao Yan, Xiao Yan telah mengambil begitu banyak inti energi, apakah semua itu tidak cukup untuk Xiao Yan? Wajah Hun Ya menjadi dingin setelah melihat bahwa dirinya gagal melarikan diri. Sementara itu Xiao Yan pun segera menjawab sambil tersenyum, terlepas dari apakah itu cukup Xiao Yan masih ingin mendapatkan hadiah dari mereka. Sun Er pun tanpa sadar tersenyum ketika melihat ini di sampingnya, dan tampaknya Xiao Yan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Xiao Yan berkata, tentu saja dirinya tidak akan memaksa mereka berdua jika mereka tidak mau, namun jika begitu permasalahannya maka silakan berbalik dan berjalan kembali. Wajah Hun Ya dan Hun Lai berubah menjadi hijau ketika mereka melihat Xiao Yan menunjukkan isyarat dengan tangannya, sehingga akhirnya mereka berdua pun bertukar pandangan dan hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Lalu mereka pun segera mengeluarkan tas dan dengan sangat tidak puas dan kasar melemparkannya ke arah Xiao Yan. Lalu senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dirinya mendengar suara marah dari dua orang ini.
dan senyum di wajah Xiao Yan pun perlahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam cincin penyimpanannya, lalu matanya serius saat dirinya melihat dinding kristal di hadapannya dan dirinya pun mulai menggali, sedangkan api surgawi di tangan Xiao Yan pun tiba-tiba melonjak keluar, dan api pun membentuk ekor naga ungu coklat dan tanpa ampun bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Lalu cakar naga yang tajam menari-nari saat dinding kristal pecah membentuk lubang besar. Xiao Yan pun dengan keras berteriak agar semua orang mengikutinya dan dirinya segera menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan diikuti Gu Qing yang dengan yang lainnya. Lalu kejutan melintas di mata cantik Huo Zi ketika dirinya melihat Xiao Yan yang mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Yao Xingzi di sisi lain juga mulai bekerja, meskipun dirinya sedikit tidak senang karena Xiao Yan memegang komando, namun hal yang terpenting sekarang adalah hidupnya, sedangkan naga api pun bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal, sehingga kristal menembak ke segala arah saat kaki Xiao Yan mulai melambat. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam bahwa tidak ada lagi inti energi. Lalu wajah cukup banyak orang pun berkedut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Gu Qing yang merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah, lalu dirinya menyerahkannya kepada Xiao Yan dan berkata, ini adalah inti energi bintang 9 dan dirinya hanya punya satu. Xiao Yan pun menerimanya tanpa ragu akan tetapi dirinya masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aduh ini masih tidak cukup. Huo Xuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan inti energi bintang 9 lainnya. Xiao Yan menghela nafas dan berteriak kepada yang lain untuk memberikannya 3 inti energi lagi. Semua orang pun menjadi tenang ketika mereka mendengar perkataan Xiao Yan, karena bagaimanapun inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga. Dan pria dari klan Lei pun menghela nafas dan dirinya segera menjentikkan jarinya dan tembakan inti energi melesat ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya berkata, jika akhirnya mereka mati di sini dan memiliki banyak inti energi maka semuanya juga akan sia-sia. Kedua pria besar dari klan Si saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi ke tangan Xiao Yan. Lalu tidak lama mata semua orang tanpa sadar mendarat pada duo Hunya dari klan Hun yang ada di belakang setelah klan Si menyerahkan inti energi mereka. Mereka pun hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan inti energi. Lalu mereka pun segera melemparkan inti energi ke arah Xiao Yan. Dan saat ini Xiao Yan telah memegang 5 inti energi bintang 9 di tangannya dan perlahan menghela nafas. Lalu sebuah pukulan segera dilemparkan keluar dan cahaya api pada naga api tepat di depannya tiba-tiba melonjak, sehingga sosok naga pun langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti petir, dan kelompok Xiao Yan pun dengan cepat mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah agak cukup lama Xiao Yan pun berteriak pelan, mereka akhirnya akan keluar. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal seperti jamrut di hadapannya. Lalu serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka dan hanya dengan menyerang ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Mata Xiao Yan pun melayang tepat saat naga api hendak bertabrakan dengan dinding zamrud. Lalu mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal tersebut, karena ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Melihat dari kejauhan itu tampak seperti kepompong serangga. Xiao Yan pun segera menarik matanya kembali karena saat ini dirinya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, dan tidak lama garis retakan kecil pun mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Lalu garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat, dan tangan Xiao Yan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti batu giok yang hangat mendarat di tangan Xiao Yan, dan pada saat ini dirinya terlalu memperhatikannya dan dirinya memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal yang terakhir, lalu tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan dan di belakangnya Gu Qingyang dan yang lainnya sudah bersiap. Mereka pun mengikuti Xiao Yan dari belakang saat mereka menyerbu menuju ke lubang besar yang telah dibuat oleh Xiao Yan. Sehingga pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dan kelompok tersebut memiliki wajah gembira ketika mereka melihat ke sekeliling mereka. Mereka pun bertanya-tanya,
Apakah ini tingkat ketiga dari makam surgawi? Sementara semua orang menghela nafas lega, justru tirai cahaya yang berada di belakang tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Mereka pun segera mundur dan gelombang demi gelombang semburan salju putih mengalir ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Lalu tubuh mereka pun dengan cepat mundur setelah menyadari bahwa serangga pemakan kuno telah datang mengejar mereka. Arus putih pun melonjak ke segala arah, namun tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Mereka pun seketika berubah menjadi bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang terpana. Semua orang pun tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini dan bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan? Sebuah pemikiran pun melintas di hati Xiao Yan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan keraguan, sedangkan jarinya menggosok cincin penyimpanannya tanpa ada yang memperhatikan. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang dirinya ambil di dinding kristal? Tidak lama Gu Qingyang pun menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan gunung ini menyusut kembali ke dinding kristal. Dirinya pun segera menyarankan semua orang untuk segera pergi. Xiao Yan juga pulih ketika dirinya mendengar perkataan dari Gu Qingyang, dan tiba-tiba dirinya memutar kepalanya dan mengerutkan keningnya setelah menyadari bahwa kelompok Hunia telah melarikan diri. Sun Er juga telah menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang dan berkata, kedua orang itu benar-benar licik. Tidak lama Huo Xuan menghampiri Xiao Yan dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dirinya segera berkata bahwa semua ini berkat saudara Xiao Yan. Karena mereka telah mencapai tingkat ketiga maka mereka berdua tidak akan terus berdiri lama di sini, dan mereka akan menemukan tempat untuk berlatih. Setelah itu mereka akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya menangkupkan tangannya sebagai balasan. Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya dirinya berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan dengan damai. Huo Xuan pun segera mengucapkan selamat tinggal dan sosoknya pergi. Setelah Huo Xuan, klan Si dan klan Lei juga mengucapkan selamat tinggal dan mereka pun segera pergi. Yao Xingzi hanya melirik ke arah Xiao Yan sebelum melepaskan lengan bajunya dan menuntun wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dan dalam beberapa menit tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi dan hanya ada kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. Lalu Gu Qingyang segera memandang keduanya dan bertanya kepada Sun Er, kemanakah mereka berdua akan pergi? Sun Er pun tersenyum tipis dan menjawab, apakah kakak King yang masih tidak tahu kemana mereka akan pergi? Gu Qingyang pun tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar hal ini, lalu dirinya pun segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, apakah Xiao Yan benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan? Karena tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi, sehingga sangat mudah untuk menemukan badan energi bintang 8 atau 9 di sana. Namun semua masih akan baik-baik saja jika Xiao Yan hanya bertemu 1 atau 2 dari mereka, karena jika terlalu banyak maka itu akan sangat berbahaya. Selain itu bahkan mungkin ada beberapa tubuh energi tingkat Doseng di daerah terdalam. Xiao Yan mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka. Mendengar hal itu Xiao Yan pun hanya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, dirinya tahu hal itu. Gu Qingyang pun merasa agar tidak berdaya saat melihat Xiao Yan yang tidak berniat menyerah. Lalu dirinya pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Guzen dan pria kekar. Lalu dirinya bertanya, rencana apa yang mereka semua miliki? Apakah mereka akan secara acak menemukan tempat dan berlatih selama 3 tahun? Guzen pun mengangkat kepalanya dan tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Apakah menurut Gu Qingyang hal itu mungkin? Sebelum mereka memasuki makam surgawi mereka telah diberitahu oleh ketua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Jadi Guzen berpikir dirinya mungkin bukan satu-satunya yang telah menerima instruksi seperti itu. Pria berjubah perak pun mengangkat bahunya dan berkata, dirinya juga telah diperintahkan seperti itu. Setelah itu dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan tertawa sebelum akhirnya memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Gu Hua, yang merupakan jenderal kedua dari Black Summer Army. Di masa lalu dirinya tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Xiao Yan, namun sekarang setelah dirinya melihatnya, dirinya mungkin telah mendapatkan beberapa jawaban. Tidak lama pria berpenampilan kekar yang tampak sedikit sederhana berkata, dirinya juga telah menerima perintah tersebut.
lalu dirinya segera tertawa dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Gu Xing, yang merupakan komandan ketiga Black Summer Army. Xiao Yan pun akhirnya tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah peristiwa di dalam tirai cahaya. Tentu mereka jelas lebih ramah kepada Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan juga tidak memperlakukan mereka bertiga dengan dingin dan acuh tak acuh. Kemudian Gu Qingyang segera merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya ini adalah kasus untuk semua orang, karena ini permasalahannya maka mereka akan berpergian bersama-sama, dan dengan mereka bergandengan tangan maka tidak ada hal tidak terduga yang akan terjadi selama mereka tidak bertemu dengan tubuh energi kelas Doseng. Dan apakah Xiao Yan akan dapat memasuki makam Xiao Xuan itu semua tergantung kepada Xiao Yan. Meskipun para ahli dari klan Gu pernah mencapai tempat tersebut, namun pada akhirnya mereka justru tidak memiliki jalan masuk, dan tidak peduli metode apa yang mereka coba namun mereka tetap tidak dapat masuk. Oleh karena itu Xiao Yan harus siap secara mental. Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan berkata, nalurinya memberitahu bahwa dirinya kemungkinan akan mendapatkan sesuatu di sana. Gu Qingyang sedikit tidak peduli dan berkata, semoga Xiao Yan mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Lalu dirinya segera mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu dirinya menghela nafas dan tersenyum sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera bergerak. Dan Gu Qingyang juga benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu dirinya bertukar pandangan dengan Sun Er. Selanjutnya jari-jari kaki mereka menekan tanah kosong dan mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga, sedangkan Gu Qingyang dan yang lainnya pun dengan cepat mengikuti dari belakang. Lalu singkat cerita malam hari pun telah tiba dengan kelompok Xiao Yan yang beristirahat. Saat ini mereka duduk mengelilingi api unggun dan tampak semakin dekat. Lalu tidak lama Gu Qingyang pun mengangkat kepalanya dan mulai berbicara, jika tebakannya benar maka mereka seharusnya mencapai bagian terdalam di wilayah ketiga, dan jika mereka masih akan bepergian besok, maka mereka semua harus sedikit berhati-hati, karena bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Sun Er pun segera berkata, mereka belum bertemu dengan orang lain selama 3 bulan ini, dan sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih dengan tenang. Xiao Yan pun perlahan mengangguk dan tidak terasa 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga, dan selama 3 bulan ini kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Namun karena beberapa tubuh energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, maka mereka merasa sulit untuk bepergian. Lalu tidak lama Gu Hua pun segera berkata, makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang dirinya bayangkan, karena terakhir kali dirinya juga hampir kehilangan nyawanya. Gu Zhen pun tersenyum dan berkata, lebih jauh sudah pasti akan lebih merepotkan daripada yang mereka temui sebelumnya. Oleh karena itu semua orang harus benar-benar siap secara mental. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata agar mengizinkan Xiao Yan untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Gu Qingyang pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan harus memberitahu mengenai hal ini kepada Sun Er. Mata cantik Sun Er pun menatap ke arah Xiao Yan saat dirinya dengan lembut berkata, mereka sudah sampai sejauh ini, karena selama mereka berhati-hati maka kemungkinan tidak akan ada permasalahan. Lalu Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban ini. Setelah itu Xiao Yan pun hanya melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Xiao Yan pun menutup matanya dan merasakan sesuatu, dan tidak lama Xiao Yan pun membuka matanya dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata, ada jejak 4 tubuh energi yang berada di arah barat laut, dan 3 dari mereka adalah sekitar bintang 8 Douzun sementara satunya bintang 9. Gu Qingyang pun mengangguk dan menjawab, Gu Hua dan Gu Zhen sudah pergi untuk menyelidikinya, dan baru saja kata-kataku Gu Qingyang terdengar tiba-tiba 2 sosok hitam perlahan muncul. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen yang pergi untuk menyelidiki situasi. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum akhirnya mulai berbicara. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah besar tubuh energi di selatan dan barat. Mereka juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat dan mereka tidak bisa mengambil 2 rute ini.
Xiao Yan pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menjawab, jika begitu permasalahannya maka mereka hanya bisa menuju ke barat laut. Sun Er pun segera berkata, area barat laut juga memiliki tekanan yang sangat kuat, dan tekanan ini telah melampaui Dozun bintang 9 biasa, namun masih ada celah dari level Doseng. Kelompok Xiao Yan pun menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata Sun Er karena lebih kuat dari Dozun bintang 9, sementara lebih lemah dari elit Doseng, dan sepertinya hal tersebut seharusnya berada di kelas Banseng, dan ini juga merupakan keberadaan yang sangat merepotkan. Bu Hua pun segera bertanya, apa yang harus mereka lakukan, karena tidak satu pun dari 3 arah tersebut yang bisa mereka lewati dengan mudah, namun sepertinya di arah barat laut sedikit lebih mudah, karena ada lebih sedikit tubuh energi ke arah tersebut. Xiao Yan pun bertukar pandangan dengan Gu Qingyang dan matanya beralih ke barat laut, dan satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Gu Qingyang pun menghela nafas lembut sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk bergerak, dan cobalah untuk berhati-hati, lalu jangan ganggu tubuh energi kelas Banseng. Meskipun inti energi Banseng sangat memikat namun mereka bisa kehilangan nyawa karena hal itu. Xiao Yan pun perlahan mengangguk. Setelah itu dirinya bertukar pandangan dengan Sun Er, lalu tubuhnya bergerak dan dirinya berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang dan sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu, dan atas hal ini mengingatkan mereka pada masa kecilnya yang berdiam-diam, dan hati-hati ketika mencuri mangga di tempat Bude Yanti pada malam hari.